Salahuddin Al-Ayyubi menyusun kekuatan militer dan politik. Tahun 1175 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menjadi pemimpin dengan wilayah kekuasaan yang menjangkau Afrika Utara, sisi selatan dan barat Arabia hingga Syria Tengah. Kekhalifan Abbasiyah melantiknya dengan gelar Al-Malik Al-Nasir Al-Sultan Salah Al-Din Yusuf. Setelah pelantikan inilah, beliau akan lebih dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi dibandingkan nama aslinya Yusuf. Sedangkan di Yerusalem, konsentrasi pasukan Nasrani Eropa masih bertahan selama puluhan tahun. Yerusalem ketika itu dipimpin oleh Baudouin keempat. Tidak seperti umumnya raja yang terlihat wajahnya, Baudouin keempat selalu mengenakan topeng karena menderita penyakit lepra yang parah. Mengingat benteng Yerusalem dipertahankan oleh puluhan ribu pasukan Nasrani Eropa, Salahuddin Al-Ayyubi terus memperkuat pengaruhnya ke pelosok Syria. Di bagian utara Syria, terdapat sebuah kelompok kecil pasukan tanpa negara yang dikenal sebagai Hashashin. Pasukan yang tidak mengenal kesetiaan kepada siapapun ini dipimpin oleh Rashid al-Din Sinan, pemimpin kaum Hashashin. Pemimpin kaum Hashashin ini memiliki julukan orang tua dari gunung. Kaum Hashashin dikenal dengan keahliannya dalam menggunakan pisau-pisau beracun secara rahasia. Bekerja dengan efisien dan tertutup, hal inilah yang membuat Hashashin sangat ditakuti di kawasan Timur Tengah pada masa tersebut. Keunggulan lain yang dimiliki Hashashin adalah armada merpati pos yang memungkinkan komunikasi jarak jauh secara rahasia dan cepat. Tahun 1176, Salahuddin memimpin penyerbuan ke markas Hashashin yang berada di Mashhad, Syria bagian utara. Kaum Hashashin berhasil didesak dan terpaksa menyerah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Rashid al-Din Sinan berhasil diyakinkan bahwa tidak akan ada lagi serangan ke Mashhad. Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil meyakinkan kaum Hashashin bahwa mereka memiliki musuh bersama, yaitu pasukan Nasrani Eropa di Yerusalem. Selesainya masalah dengan kaum Hashashin melapangkan jalan Salahuddin. Pasukan tanpa kesetiaan terhadap negara itu kini telah bersumpah setia kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Baudouin IV yang selalu waspada mengamati pergerakan kaum muslim tidak tinggal diam. Tahun 1174, sebelum Salahuddin memiliki kekuasaan mutlak, pasukan Nasrani Eropa menyerbu Damaskus. Setelah berhasil merebut Damaskus, Baudouin IV memerintahkan serangan ke jantung pertahanan kaum muslim di Mesir. Serangan ke Mesir dipimpin oleh Reynald de Chatillon dan berhasil dipukul mundur pada awal tahun 1775. Serangkaian kontak militer ini membuat Baudouin IV mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1185, Baudouin IV tutup usia. Penyakit lepra yang parah membuatnya meninggal pada usia 24 tahun. Kepemimpinan Yerusalem kemudian dilanjutkan oleh keponakannya dengan gelar Baudouin V yang ketika naik tahta masih berusia 8 tahun. Baudouin V tidak lama memimpin Yerusalem. Akhir Agustus 1186, Baudouin V tutup usia. Kepemimpinan Yerusalem selanjutnya dipegang oleh Ratu Sibila dan Guy de Lusignan. Berakhirnya, kepemimpinan Baudouin IV membuat beberapa petinggi Yerusalem melanggar gencatan senjata dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Reynald de Chatillon merupakan bangsawan Yerusalem yang mengawali pelanggaran terhadap gencatan senjata ini. Situasi yang terjadi di Yerusalem ini membuat Salahuddin Al-Ayyubi memutuskan untuk segera menjatuhkan kota tersebut. Tahun 1187, serangkaian kampanye militer menuju Yerusalem mulai dilancarkan oleh Salahuddin. Target pertamanya adalah Tiberias, sebuah kota di dekat dataran tinggi Golan. Tiberias tidak mampu bertahan lama. Setelah dikepung selama 6 hari, kota tersebut jatuh pada 1 Juli 1187. Para pemimpin di Yerusalem merespon dengan cepat. Parade pasukan Nasrani Eropa dalam jumlah besar bergerak meninggalkan Yerusalem menuju Hattin, pusat konsentrasi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Nasrani Eropa dipimpin oleh Guy de Lusignan dan Reynald de Chatillon. Perang ini akan menentukan nasib Yerusalem ke depannya. Sebagian besar pasukan telah meninggalkan benteng, sehingga Yerusalem nyaris tanpa pengawalan yang memadai. Menyerang pasukan Salahuddin di tempat yang jauh membuat pasukan Nasrani Eropa dilanda panasnya udara gurun pasir. Mereka menjadi sangat tergantung dengan sumber-sumber air gurun pasir. Salahuddin Al-Ayyubi menyadari pentingnya sumber air dalam perang gurun. Sumber-sumber air banyak yang ditimbun oleh pasukan Salahuddin. Dengan kondisi dehidrasi parah, pasukan Nasrani Eropa itu mendekati Hattin.